adalah usaha. Ya semakin kita banyak membaca, banyak ngobrol, banyak berpengalaman, ya semakin cerdas kita. Nun sewu, ngeloki apa sing dinilai wong liya ndadekno awakmu ngamuk, sedih, gak seneng, ya, kecewa dan lain sebagainya. Monggo kita mau bahas apa? Ada yang mau membawa tema? Ada keresahan anak muda, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten sedaya. Mengenai kecerdasan. Nama saya Fajar dari Gubuk Lakah Monjogosumo, Tumpang. Ngapunten. Mengenai kecerdasan, pemahaman, bahkan kesadaran atau kepekaan rasa. Itu apakah memang kodar dari Tuhan yang hanya beberapa orang yang bisa mendapatkan atau bisa diusahakan? Kalau memang bisa diusahakan, mungkin Mas Abrang lebih banyak melakukan riset dan pengalamannya, mungkin juga mendapatkan itu semua. Bagaimana caranya, bagaimana tipsnya? Karena saya dan teman-teman ini kebetulan hidup di wilayah yang lumayan kompleks permasalahannya, entah itu kemanusiaan atau SDM atau apapun itu, yang secara kasarnya susah diajak diskusi, minim minat sinaunya, minat bacanya juga sangat minim. Semua itu apakah bisa diusahakan? Jika bisa diusahakan, kalau sudah kita dapatkan, bagaimana cara membaginya? Cara untuk mengedukasi ke teman-teman ini seperti apa? Gitu. Terima kasih. Untuk yang kedua kalinya, ini titipan dari teman-teman semua yang sangat penting sekali, yang kami juga riset belum tahu jawaban pastinya. Pripun kabari Mbah Nun? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya harus menjawab dengan porsi dan cara yang presisi. Kalau saya ditanya gimana keadaan Mbah Nun, saya akan menjawab pandunganipun, nyuwun doanya. Simbah hadir dengan bermacam cara. Bisa hadir dengan wadaknya, bisa hadir dengan gagasannya, bahkan beliau bisa hadir dengan cucu-cucunya yang belajar dari beliau. Simbah tidak pernah meninggalkan kita, kalau kita tidak meninggalkan beliau. Pandunganipun. Wah, ini sorry lho, rada abot niki, Romo. Iki salah. Nggih, kaboten Salah. Karena Tuhan menciptakan manusia itu kan beda-beda. Ada modalnya, ada keadaannya, dan ada usahanya. Tentang kecerdasan itu tadi. Modalnya ada bedanya memang. Ada orang yang modalnya memang tidak terlalu cerdas, ada modalnya sangat cerdas. Itu bukan berarti Tuhan tidak adil, sangat adil. Karena itu bersanding dengan tanggung jawab. Kalau modalnya tidak begitu cerdas, tanggung jawabnya juga nggak banyak-banyak. Tapi kalau orangnya sangat cerdas dan mampu memecahkan banyak masalah, ya tanggung jawabnya jadi sangat besar. Semakin cerdas kan masuk nerakanya semakin besar. Loh, hati-hati, ilmunya semakin banyak, kan masuk nerakanya semakin besar. Karena jadi semakin banyak ilmu yang ada kemungkinan tidak bermanfaat. Mending ilmu sidik tapi dilakoni tenanan. Wah, itu ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan sedih, urusan cerdas sama enggak, kamu tahu posisimu di mana melakukan apa yang kamu bisa lakukan, itu sudah cukup menurut saya. Gini nih, ada penelitian, ada faktor kedua adalah lingkungan. Ada penelitian mengatakan gini, ketika anak masih remaja dan dia sudah membayangkan sesuatu yang tidak kelihatan, membayangkan Tuhan, berimajinasi dan seterusnya, ketika remaja,
ini peningkatan kapasitas otaknya jauh lebih cepat daripada ketika mudanya nggak mau ngomong sing ora-ora. Paham maksud saya? Ngomong ngawang-ngawang itu jangan dianggap tidak penting. Apalagi untuk remaja. Remaja diskusi, ngomong sing ngawang-ngawang sing ora-ora. Mungkin wong tuane ngopo to ngomong sing ora-ora, wis to, ngelakoni wae. Itu sayang itu. Karena penelitiannya jelas ini. Ketika masih remaja, dia ngomong ngawang-ngawang imajinatif dan seterusnya. Itu pertumbuhan otaknya ketika dewasa jauh lebih cepat. Yang ketiga, titik ketiga adalah usaha. Ya semakin kita banyak membaca, banyak ngobrol, banyak berpengalaman, ya semakin cerdas kita. Tapi itu ada limitnya. Batasnya adalah modalnya itu tadi, tergantung wadahnya sebesar apa. Ngoten mungkin. Mbah iki berguna atau enggak untuk yang lain, ini pertanyaan beliau, semoga bermanfaat. Apalagi untuk teman-teman remaja. Jadi belajar itu berimajinasi juga penting. Jangan ngomong bahwa itu tidak berguna. Karena semua karya, semua usaha itu datangnya dari awang-awang. Datangnya dari imajinasi. Datangnya dari mimpi. Betul enggak? Aku pengen jadi gini, seandainya aku ini, itu mimpi semua. Kalau kita tidak punya kemampuan bermimpi, susah bikin cita-cita. Nanti cita-citanya cuman dari lingkungannya. Saya pernah ngelihat, saya meneliti dari jambore yang pramuka itu jambore ya namanya, jambore. Kan kalau daftar jambore ada ngisi formulir. Salah satu formulirnya tulisannya cita-cita. Kalau ngelihat tahun 80-an cita-citanya presiden, astronot. Tahun 2000-an udah polisi, menteri, cita-citanya gitu. 2010 ke sini cita-citanya influencer, selebriti, YouTuber. Lingkungannya mengubah cara berpikirnya. Nah, cita-citanya ke situ, ya gedenya yang dituju di situ. Kan gitu. Makanya penting cita-cita. Cita-cita itu asal katanya dari cita. Wih, ngene-ngene abot ora iki? Enggak masalah, saya ngobrol agar kita juga selain belajar dari kasanah Islam, kita juga jadi belajar dari kasanah kultur Jawa dulu. Cita-cita itu asal katanya dari cita. Cita itu apa sih? Nyambung dari, bukan cinta, cita. Cita itu diri yang sejati. Asal katanya. Cita-cita, kita udah lupa. Cita-cita itu apa sih? Kalau orang dulu ngomong cita-cita, itu pengen mencari diri yang sejati. Karena cita itu artinya diri yang sejati. Kalau mau saya bedah sedikit ya, saya lewat aja ya dari kalau panjang-panjang mumet ntar. Paling atas itu yang kita sebut biasanya budi, akal budi. Budi itu yang paling permukaan. Karena semua akal itu hanya bisa berjalan kalau ada yang namanya ingatan, memori. Itu sebutannya manas. Sorry. Budi, di bawah budi itu bukan manas, yang namanya ahangkara. Anda pernah dengar istilah angkara murka? Asal katanya angkara, asal katanya itu ahangkara. Ahangkara itu artinya diri. Ahangkara murka, diri yang marah. Diri. Identitas itu ahangkara. Jadi paling atas itu akal, di bawah akal itu ada yang namanya identitas. Karena akal pasti digunakan untuk membela identitasmu, dirimu. Kalau dirimu merasa orang Jawa, akalnya akan membela orang Jawa. Kalau kamu ngerasa orang NU, akalnya akan membela orang NU. Tapi kalau akalnya, dirinya adalah merasa abdinya Allah, akalnya akan digunakan untuk menjadi abdi dari Allah itu. Makanya penting yang namanya identitas. Tapi semua identitas itu terdiri dari kumpulan ingatan, memori. Memorimu kecil, namamu siapa, memori DNA-mu, memori, segala macam banyak memori. Artinya ada budi, di bawahnya ada identitas. Identitas terkumpul dari memori, itu disebut sebagai manas. Di bawah manas itu yang disebut sebagai cita. Cita adalah diri yang ada tanpa harus ada memori. Artinya tidak ada nama, tidak ada badan, dan seterusnya itu tadi hilang. Ngono ya, sorry, aku malah kejeron racetho iki ngomongnya ada pintu tak lewatin gitu aja. Monggo kalau mau dicari lebih lanjut, digali lebih lanjut, itu kasanah Jawa.
Itu kasanah dari nenek moyang kita, belajarnya memecahnya dulu kayak gitu. Ngoten nggih? Paham sama kan? Paham? Jadi lakoni ae wis. Lakoni, endingnya gitu, lakoni ya. Gak usah maksa apa sing kita karepaken kudu padha ambek karepe awake dhewe. Nggih. Bisa pemenang hidup bermasyarakat, iya. Karena tadi kepandaian ataupun kebodohan tidak sama, tapi jangan paksakan orang yang bodoh, jangan paksa untuk menjadi pintar. Apalagi sampean yang membuat sandiwara ini, orang harus masuk dalam sandiwara sampean. Selesaikan sandiwaramu, biar mereka menyelesaikan sandiwaranya masing-masing. Bentuk. Oke, menungso ini pun sampai kata deleng-deleng barang sing nilai, mending awak dia nilai diri kita sendiri. Wong tuwek empunan kaya ngeten nggih kudu kita sampean iki pahami. Contoh kanca-kanca kula ngeten. Lek wis niat apik koni ya, duwe apa sing mbok duweni, mung kabeh titipan. Pun sampai mbok lebokno atimu. Kowe gawe nglakoni apa ae ora ono bendere. Tapi sing gak bener tenanan sampai kowe nun sewu ngeloki apa sing dinilai wong liya ndadekno awakmu ngamuk, sedih, gak seneng, ya, kecewa dan lain sebagainya. Niku sing mboten pati kula anu teng arek-arek. Ajeng kadang-kadang takon, maksudnya pripun? Ya wis ngeten, sampai tak tulis kok niku. Kon gawe pakaian apik, jari wong ya sombong. Pakaian elek, awakmu dianggap melarat. Awakmu gendut, lemu, jari geragas. Awak kuru, jari kiri, cacingan. Ngomong bener dianggap sok pinter, ngomong titik dianggap sinis, serius dianggap stres, seneng guyon dianggap membual, ngajak sholat dianggap kemalim, sholat cepet dianggap dulinan, sholat suwe dianggap tumben, dermawan dianggap pamer, ramah dianggap ada maunya, menghindar dianggap mutus silaturahmi, sering mampir dianggap pengangguran, sakit dianggap banyak dosa, sehat dianggap gak pernah tirakat. Wes sak kata-katai. Niku kata-kata kiasan setiap manusia kepada manusia yang lainnya. Yang terpenting sampean jangan sampai di dalam ring tinju itu sampean hanya melihat, merasakan. Jadikanlah apa yang engkau lihat, apa yang kau bicarakan, apa yang kau dengar itu menjadi titik terbaik dalam dirimu untuk melakukan kebaikan. Nah, niku lek kula teng kanca-kanca ngoten mawon. Niku ana cerita lucu niku, Gus. Nggih, nggih. Jadi ceritane ana bapak sama anak melakukan perjalanan jauh dengan keledai. Iba anake ora tega, bapake munggah keledai. Lewat sebuah desa, anak yang bapak yang kejam, mosok anake kon mlaku. Ya, nggih. Niku bapake munggah. Oke, ganti. Anake sing munggah. Pindah desa, disalahno meneh. Iki anak nggak tahu diri, bapak ikon melaku iki. Ayo ceritane sapa iki? Ceritane sapa iki? Terus melaku, oke. Loro-loro ini munggah keledai. Iki manusia kejam. Ada satu keledai dinaikin 2 orang. Loro-loro ini mudun. Ini orang-orang bodoh. Ada keledai kok nggak dinaikin? Itu salah kabeh. Kalau menyalahkan orang itu sangat mudah dan outputnya ya cuma jadi iri dan dengki. Ayo mari kita kusnudon. Yang penting outputnya baik. Apa yang setiap manusia punya hadiah pasti. Hadiah pemahaman, hadiah pengalaman, hadiah pengetahuan, whatever. Bagi hadiahmu. Ada yang menerima, ada yang tidak. Lupakan. Kalau kata Siddhartha Gautama, aku nggak Buddha ini. Apik soal kalimatnya. Kata Siddhartha Gautama, kalau kamu ngasih hadiah sama orang, bentangi. Bentangi. Brutal. Kata Siddhartha Gautama, kalau kamu ngasih hadiah ke orang lain, hadiah yang diberikan Tuhan padamu, kamu kasih ke orang lain, dan orang lain tidak mau terima, itu bukan salahmu dan nggak perlu bersedih. Ambil hadiahnya lagi. Kamu cuman jadi pemberi hadiah dari Tuhan. Kalau orangnya nggak mau, ambil, bawa pulang dan tersenyum. Orangnya tidak mau menerima kok. Kan gitu itu. Jadi enak wes pokoknya lakoni manfaat kan gitu. Lakoni pokoknya. Nah, teori-teori kayak gini nih, itu cuman jembatan keledai agar kita bisa memahami sesuatu lebih dalam. Jembatan keledai. Tapi di mana-mana jembatan keledai itu, petunjuk itu tidak membawamu ke sebuah tempat.
Petunjuk arah Malang itu tidak membawamu ke Malang, tapi perlu ditonton, dilihat biar kita tidak salah jalan. Kadang-kadang kita tuh seneng banget sama petunjuk, sampai ngeloni petunjuk ora tekan-tekan. Kadang-kadang sing pengen melaku, ora pengen petunjuk, wis rasah tuh, sing penting melaku. Iki mene kowe ra kesasar. Maka tetap dua-duanya diperlakukan dengan proporsinya. Outputnya seperti Romo katakan, yang penting manfaat, yang penting jadi menyebarkan cinta ke sesama umat manusia. Ajib. Pangapunten Romo kali Gus, pengumuman sekedap, mbok bilih wonten jamaah yang kehilangan tas. Duit akeh. Kehilangan tas warna biru, Levi's ada bintang-bintang. Nggih. Mungkin bisa ke depan atau ke mixer untuk pengambilan. Sekali lagi buat yang kehilangan tas. Tas hitam. Ibu-ibu warna biru dongker. Nggih, Levi's. Tas hitam. Kami nggak berani buka, jadi mohon yang merasa kehilangan bisa ke depan. Terima kasih. Matur suwun Romo. Nggih, sami-sami. Bisa dilanjut.